kok orang kaya bisa ditipu? Kan mereka pinter, mereka pergi ngecek. Yang nipu kan juga pinter. Yang nipu itu udah sampai semua jajaran disogok juga. Udah diatur dari sistematis gue. Sampai lu itu tercuci otak. Jadi kalau orang kaya nipu itu gak kayak orang biasa nipu. Orang biasa nipu itu cuman kayak, Pak, kalau di sini parkir 100.000 kayak gitu. Itu tipuan receh. Kalau orang kaya tipu itu bikin lu sampai lu yang serahin duit lu semua buat dia. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gue Desmond. Dengan saya Hartono. Topik kali ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin akan sangat penting dalam hidup. Betul. Ini kita melihat lah, orang yang hidupnya mungkin dari atas turun ke bawah, gak jauh-jauh dari 4 hal ini. Iya, betul. Dan 4 hal ini kita dapat dari cerita guru kita lah ya. Iya. Jadi guru kita sharing tentang 4 hal ini dan menurut kita ini bisa kejadian di semua orang. Dan buat teman-teman habis dengar, teman-teman bisa menilai apakah ini relate dengan kehidupan pribadi atau enggak. Iya. Nah, jadi topiknya itu 4 hal yang wajib kalian hindari dalam hidup. Biasanya 4 hal ini yang akan bikin seseorang jatuh. Bangkrut lah ya. Nah, kita mulai dari yang paling ringan. Iya. Oke, yang pertama itu urusan minum-minum. Iya. Oh, ini paling ringan lah. Ini mungkin sosial lah ya. Mungkin ketemu, meeting, untuk mencarikan suasana biar lebih enggak tegang. Biasanya lewat minum-minum. Iya. Dan sebenarnya ini hal yang biasa aja. Oke-oke aja sih sebenarnya. Untuk menikmati minuman, alkohol, lalu juga misal wine. Iya. Ini kan hal yang cukup umum gitu ya. Betul. Nah, cumanya bahayanya kalau udah kecanduan. Betul. Berlebihan. Sesuatu yang berlebihan pasti gak bagus. Iya. Nah, kira-kira menurut lu gimana yang hal pertama ini? Memang kalau seandainya kita lihat di pergaulan kita saat ini di 2025 ini minum-minum itu biasa banget. Biasa. Cuman kalau di dalam konteks ini ya, sebenarnya minum-minum itu bakal bisa menguras harta lu. Nah, kenapa efek jangka panjangnya dan jangka pendeknya? Jangka pendek pasti lu bayar. Minum kan nggak semurah minum biasa. Pasti lu bayar. Tapi memang sekarang banyak juga mau promo. Ya sih. 6 botol, 7 botol, 100.000 doang. Gitu. Tetapi efek jangka panjang itu di kesehatan. Jadi dia akan berpengaruh di kesehatan lu sehingga menguras duit lu untuk jangka waktu yang panjang. Dan bikin lu gak bisa kerja. Jadi kenapa minum-minum atau segala sesuatu yang bikin kecanduan itu dihindari. Nah ini juga yang banyak orang itu terlena itu dia gak minum. Tapi dia yang naik. Contoh kecanduan main game. Kecanduan sampai beli skin lah, beli apa gitu. Itu bahkan yang saya lihat sendiri itu ada sampai ratusan juta dia habisin. Terus lu kalau kecanduan main game lu juga kerja juga gak optimal. Betul. Lu nggak ngapa-ngapain juga udah gak bisa gitu, lu udah susah gitu. Jadi lu harus hati-hati di bagian sana sih. Tapi ini paling ringan. Ini cross yang paling ringan tuh. Tapi sebenarnya minum-minum ini selalu dikaitin dengan gak jauh-jauh dari dunia malam. Betul. Dan lalu mungkin nanti lanjutannya ada nih. Dari Aki masuk ke tahap berikut. Betul. Nah cumanya sebenarnya nyambung ke poin kedua. Jadi saat kita itu udah mulai kecanduan sesuatu, itu tuh pasti akan berdampak ke hidup kita. Betul. Mungkin ya tadi seperti yang ngomong main game. Atau mungkin ada orang yang kecanduan belanja. Iya. Jadi ya secara finansialnya nggak jelas. Betul. Karena kecanduan dengan kebiasaan dikit-dikit ya udah gua beli aja dulu. Iya. Apalagi ada pay later. Iya, waduh. Beli banget. dapat sekarang bayarnya nanti. Tapi Buy now pay later. bayarnya nanti ini kan jauh lebih mahal. Betul. Yang sebenarnya nggak worth it gitu. Benar. Nah itu yang pertama. Yang kedua itu adalah kecanduan seks. Iya. Atau hubungan intim. Jadi ya yang ini untuk 18 plus lah ya. Nah, Biasanya ya kalau nggak jauh-jauh dari misal tempat DJ refleksi, frekuensi happy ending. red bending, lalu mungkin sampai level tertingginya ya nggak tahu ya, mungkin punya simpenan, Iya. selingkuhan. Betul. Ya biasanya yang berdampak sampai keluarganya, sampai istri, anak itu sampai berantakan banget. Sampai hancur-hancuran. Ya mungkin yang pernah kita dengar itu ya selingkuhannya itu sampai misalnya
bisa memanipulatif sampai harta-hartanya juga ikut Disikat semua. sikat semua. Itu yang mungkin ada yang seperti itu. Iya. Nah, menurut lo kecanduan seks ini seperti apa? Jadi kecanduan seks ini ada 2 tipe. Ada satu orang yang tipenya itu dia itu jajan. Jadi dia jajan, selesai jajan dia buang. Oke. Itu biasa lah. Jadi banyak orang itu tipenya itu. Sebenarnya tipe yang kayak gini gak lebih berbahaya daripada satu tipe lagi. Yaitu orang yang alim, orang yang pasnya di pergaulan itu bagus, oke, gak ada masalah. Tetapi justru dia itu punya simpenan. Oke. Yang dia butuhkan justru bukan kebutuhan biologisnya, tapi lebih ke kebutuhan mental, emosionalnya, mental, ya. gitu. Jadi untuk tipe-tipe kayak gini, dia tuh sebenarnya gak cari biologisnya, dia cari justru support mentalnya. Yang dimana mungkin di rumah dia gak terlalu diperhatikan, mungkin juga istrinya sibuk urus anak, atau enggak istrinya juga kerja lain-lain gitu. Nah, tetapi yang kedua itu biayanya ratusan kali lipat lebih mahal dari yang pertama. Karena mintanya itu bukan minta uang jajan. Mintanya itu sebagian dari harta elu. Gitu. Karena memang support mental ini gak banyak bisa sediain. Iya. Gitu. Dan pakai rasa kan. Dan bayarannya mahal ini. Bayarannya mahal. Jadi buat lo orang hati-hati. Maksudnya gini loh. Kadang lo orang itu mungkin lo orang merasa, gue orangnya gak pernah lah dunia malam. Gak pernah lah ini, tapi di lingkungan kantor, di mana, ternyata lu orang kecantol, terus lu orang pelan-pelan hancur, gitu. Nah itu biasanya setelah pas lu selingkuh, itu sebenarnya belum ada masalah. Tapi begitu sering berjalannya waktu, lu pernah bikin salah. Kayak contoh nih, lu selingkuhan ya, gue ini nih, gue yang provide gitu ya. Terus suatu hari gue bikin salah sama lu ngambek. Biar dia gak ngambek gimana caranya? Kasih rumah, kasih mobil, kasih tanah. Udah gak pakai akal sehat. Gak pakai akal sehat sebenarnya. Kan biar lu gak ngambek. Ya. Terus pas kita mau udahan, ketahuan nih sama istri. Wah ketahuan nih sama istri, gue mau udahan nih. Lu kira dia bakal minta amplop? Dia mintanya itu kalau gak rumah, mobil, apartemen. Gue kasih tahu istri lu. Gak bakal gampang. Jadi lo orang, bagi lo orang yang kayak gitu, lo orang mau lepas pun gak gampang sebenarnya. Jadi saran dari gua, hindari keduanya. Yang pertama juga sama hancurnya. Kayak lu yang jajan-jajan, itu kalau itu udah jadi sampai habit ya, itu udah susah lu mau hilangin. Tapi yang kedua lebih parah. Ya. Sebenarnya yang kedua ini kadang juga ada yang bilang, misalnya kasus-kasus yang beredar gitu ya, kenapa istrinya aja padahal lebih cakep gitu. Betul. Istrinya lebih menarik, kenapa dia sampai selingkuh? Karena yang dicari bukan seks sebenarnya. Bukan. Tapi pasti ada sampai kebutuhan emosional. Kebutuhan yang dia gak dapat di rumah. Betul. Akhirnya dia cari di luar. Sebenarnya. Jadi kadang-kadang itu gak terbatas yang seperti yang kita tahu. Iya, gak fisik lah. Gak fisik. Iya, yang kita pikir kan fisik lah. Mungkin berhubungan badan. Tapi sebenarnya lebih dari itu gitu. Betul, betul. Ya. Kalau di Jepang itu malah mereka itu deal. Iya. Kalau di Jepang malah banyak banget interview gua nonton. Kalau seandainya pasangan lu nyari prostitusi, apakah lu ngerasa itu tuh sebuah selingkuh? Dia malah enggak. Dan kan ngerasa nggak pakai rasa. Nggak apa-apa. Yang penting dia nggak pakai rasa gitu. Betul. Kalau di Indonesia kayaknya ada sulit ya orang berpikir. Justru kebalikannya. Orang Indonesia lebih penting hubungan biologisnya daripada emosionalnya. Jadi kalau orang nih ngomong nih, dia selingkuh tapi cuma cecetan doang. Ya udahlah dimaafin. Bener nggak? Tapi kebalikannya, kalau dia gak cecetan tapi cuma dimaafin. Terlalu sadar gitu. Ya, justru gak dimaafin. Gitu loh. Maksudnya kebalikannya. Kalau sebenarnya yang parah itu bukan. Kalau menurut lo sendiri lah, kalau menurut pandangan lo itu apa kalau seandainya ada orang yang dia mungkin bayar gitu, bayar untuk kepuasan dia, menurut lo oke ya? Kalau pandangan gua gak ada masalah. Oke. Selama sebenarnya gini lah, kita itu sendiri kan kita kan gak suka ya kayak gitu. Ini kan cuma hobi aja. Bagi gua, selama lu bayar dan lu gak ada menyebabkan apa, gak ada masalah. Tetapi biasanya gak kayak gitu. Biasanya habis lu bayar, lu ketagihan,
Lu akan berlanjut terus menerus sehingga ini akan jadi sebuah habit. Tapi kalau seandainya nih kan gue kan punya banyak teman bisnis apa gitu ya. Jadi dulu nih salah satu teknik untuk gue menghindari diajakin yang kayak gitu tuh simple. Orang dari luar kota ketemu gue pasti ada lah beberapa yang ngomong kayak Par cariin dong, gue pengen nih cari yang kayak gitu. Gue langsung jawab, kalau gue sendiri ya suka, tapi kalau lo mau gue anter gak apa-apa. Gue sekali anter, besok dia gak bakal cari gue. Dia juga gengsi, malu kan. Tapi sebenarnya menurut gue nih kadang nih bukan masalah bayarnya ataupun masalah secara kebiasaannya, tapi maksudnya ongkos yang lebih besar ini sebenarnya kebiasaannya. Betul. Kayak jadi mental kita ini mau nyari terus. Iya. Jadi kalau ada masalah kita carinya. Sebenarnya juga sejalan dengan hal lain. Misalnya kita suka belanja gitu ya. Contohnya suka belanja. Sebenarnya kadang tuh kita gak gitu pengen barang itu. Iya. Tapi kita lebih pengen belanjanya ini. Iya, kepuasan Kita belanjain. Nah, ini agak dalam sih. Betul. Bukan sesimpel. Iya, gak gampang diomongin ya. Intinya itu ini lebih ke kepuasan emosional kita yang pengen kita penuhin. Betul. Seperti itu. Oke, tadi yang pertama itu kan kecanduan minum. Minum ya ada limitnya lah. Lu minum sebanyak-banyaknya, lu akan tumbang. Betul. Nah, yang kedua tadi kecanduan seks atau sebenarnya juga nyambung ke hal yang lain itu kecanduan kayak obat-obatan. Iya, banyak juga yang lain. Iya. Nah, yang ketiga ini lumayan parah nih. Iya. Ini bisa nyambung ke ngefek ke semua keluarga lu. Betul. Bahkan lu habis pun lu tetap akan lanjut terus. Iya. Lu bisa habisin harta lu dalam satu malam. Iya, yaitu judi. Nah, jadi judi ini sebenarnya ya gak cuma habisin punya kita, tapi kita bisa tarik mungkin utang, pinjam atau keluarga kita jualan ini itu semuanya kita habisin. Ya. Hanya karena kecanduan judi. Betul. Menurut lu gimana? Ya, judi ini sebenarnya hampir gak ada limitnya. Jadi luar biasa banget efeknya. Bahkan gue pernah dengar orang yang kalah 80 miliar dalam satu malam. Itu gue pernah dengar. Jadi istilah kata ya sebenarnya judi ini kalau bisa jangan biasain dari yang kecil-kecil. Karena orang itu biasain dari hal-hal kecil. Ya. Contoh, kita maksudnya mulai dari kayak ya main gacha lah apa gitu loh. Maksudnya main yang capit-capit lah, ini itu lotre lah. Maksudnya yang hal-hal kecil dulu biasanya. Nanti lama-lama baru besar sampai besar. Paling gede itu sebenarnya di kasino pasti. Kita kalau udah di kasino, waktu di kasino kita itu di treatment seperti seorang aja. Pagi atau malam udah gak tahu tuh. Udah gak tahu. Di dalam ruangan ya. Terus juga lu mau minta apa aja dikasih. Lu mau minuman sama apapun dia sediain. Kalau lu member VIP banget ya. Gitu maksudnya. Kalau lu cuma reguler biasa ya gak ada rasa. Tapi kalau lu member VIP banget, semua orang yang hancur di judi pasti awalnya gak akan nyangka dia hancur. Semua orang mikirnya awalnya itu cuma buat happy-happy. Iya. Gak mikir juga loh akan mempertaruhkan suatu harta dia, enggak. Dia cuma mikir datang buat happy-happy, datang buat seneng-seneng. Nah masalahnya adalah di kasino itu dia ada profiling. Begitu lu daftar member, dia langsung profiling lu di negara lu bisnis apa, lu ngapain apa macam. Itu menentukan nanti dia itu mau masukin lu ke super VIP di orang atau enggak. Begitu dia masukin lu ke super VIP, treatment lu udah beda. Kamar paling gede. Lu baru sampai bandara dijemput lewat imigrasinya juga khusus. Gak ada ngantri-ngantri, jalur VIP. Bahkan lu di kampung halaman lu dijemput bisa pakai jet pribadi. Jadi ngeri banget lah. Lu gak mau datang, lu mikir, wah gua udah kalah 30 miliar nih, gua mau tobat. Gue dikasih angpau. Angpaunya itu kalau kita mungkin angpau 1 juta 2 juta. Ini angpaunya itu bisa 800 juta. Angpaunya simple. Lu cukup mainin sekali, itu angpau lu bisa cairin. Jadi 800 juta jadi saldo. Saldonya lu putar sekali. Katakan lu putar besar kecil. Lu taruh aja 400 juta besar, 400 kecil kan keputar itu langsung. Udah lu bisa bawa pulang. Balik modal ya. Balik bawa pulang. Dijemput pakai helikopter. Kalau lu gak suka antri apa namanya dijemput. Jadi dia gak bakal biarin lu lepas sampai lu bener-bener gak ada duit. Nah ini bisnis judi. Begitu juga yang kecil-kecil. Yang kayak orang judol-judol di online gitu-gitu. Itu semua juga
lu gak bakal dibiarin lepas. Lu awal dikasih menang dulu. Bencana terburuk lu main judi, yaitu lu menang. Lu menang, lu baru mikir, gila segampang ini cari duit. Bisa dobelin lagi nih gitu. Iya. Dan dia juga mikir pasti, gila gua satu malam bisa 20 miliar gua menang. Ngapain gua Ngapain kerja? Ngapain? Terus lu baru ingat, ada namanya dewa judi, Choi Yun Fat. Lu pikir lu the next Choi Yun Fat nih. Tapi ternyata ya tak ada. Semuanya ya ujungnya hancur. Ya. Tapi kabar baiknya, judi itu bukan yang paling parah. Ya. Masih ada yang lebih parah. Ada yang lebih parah. Karena judi bisa hancurin orang ratusan miliar, gak bisa hancurin orang ratusan triliun. Karena orang ratusan triliun, dia daripada main judi, dia bikin kasino. Nah, ini ada satu nih, lebih parah kan. Iya. Nah, jadi kita langsung lanjut nih ke poin utamanya nih. Ini mungkin banyak orang gak nyangka sih menurut gue. Ya, gak nyangka. Jadi orang pikir, ya pasti orang pikir ini bukan yang pertama. Iya, ini memang parah ini yang di atas atasnya. Betul. Nah, yang keempat ini adalah partner yang buruk atau bad partner. Ya. Jadi, lu kalau dapet partner yang buruk, hidup lu tuh akan hancur, jauh lebih hancur daripada lu bayangkan. Betul. Partner ini siapa? Bisa pasangan. Iya. Bisa selingkuhan. Bisa temen deket. Bisa partner bisnis. Atau apa saudara lu atau siapa. Intinya tuh orang di dekat lu yang lu akan sering ketemu. Iya. Yang kalau dia setoksik itu ya lu akan sehancur-hancurnya. Betul. Dari pengalaman lu, apa yang pernah lu lihat? Kalau kita ngomong yang triliunan, biasa orang gak akan cerita. Tapi kita dengar desas-desus. Ya. Banyak orang itu kayak, maksudnya katakan kita bikin perusahaan. Satu 51%, satu 49%. Cukup adil. Cuma beda 1%. Tapi ternyata setelah dibangun perusahaannya, masing-masing store 10 triliun lah, atau 1 triliun lah. Ya, pemegang 51% ya, karena dia store lebih banyak, dia punya kendali penuh. Itu perusahaan dibikin gak untung. Seumur hidup itu perusahaan berdiri dibikin gak untung. Ya. Dan harus store modal terus saham terdilusi lah. Gitu. Jadi kalau lu gak mau store modal, saham terdilusi. Ya. Jadi lu bener-bener dikuras habis. Itu satu. Kedua, penipuan jual beli tanah. Gue pernah dengar, ini yang gue pernah dengar ya, di daerah yang sangat emas lah ya. Bisa dibilang ini tanahnya itu nilainya sampai triliunan. Itu ternyata surat-suratnya sengketa. Nah, pertanyaan dari lo orang pasti nanti banyak komen. Kok orang kaya bisa ditipu? Kan mereka pinter, mereka pergi ngecek. Yang nipu kan juga pinter. Yang nipu itu udah sampai semua jajaran disogok juga. Udah diatur dari setengah gue. Sampai lu itu tercuci otak. Jadi kalau orang kaya nipu itu gak kayak orang biasa nipu. Orang biasa nipu itu cuman kayak, Pak, kalau di sini parkir 100.000 kayak gitu. Itu tipuan receh. Kalau orang kaya tipu itu bikin lu sampai lu yang serahin duit lu semua buat dia. Dia bikin, contoh, pas ketemu semua orang di sekitar lu pikir ini seminar. Ternyata ini semua udah disetting. Semua orang sekitar lu ini semuanya bayaran. Ya. Kayak semua orang begitu mengelulukan dia, begitu percaya dia. Semua ini udah bayaran. Lu cuma dimasukin ke satu ini itu panggung sandiwara. Ya, gitu loh. Jadi lu tuh kayak, gila ya, ternyata si Hartono pinter banget ya. Si Hartono luar biasa banget deh. Ini semua ini bayaran semua. Jadi semua udah disetting gitu loh. Nah, nanti sebelum lu masuk ketemu dia, lu bilang, nanti orang samping lu ngomong, wah susah loh mau ketemu Pak Hartono. Saya ikut seminar 10 tahun gak pernah ketemu sekali baru kali ini. Terus baru nanti dia sanjung lu, gua gak pernah mau ketemu orang, tapi gua lihat lu luar biasa. Lu langsung merasa spesial. Ini cara penipuan paling sophisticated, modern, dan social engineering. Gak ada hubungannya sama hipnotis. Gak ada. Lu orang pikir, oh ini dinotis. Enggak. Gak pakai hipnotis. Ini namanya social engineering. Semua sudah didesain sedemikian rupa untuk menipu lu. Nanti dia kasih lihat tanahnya dia. Dia masuk ke sebuah hotel. Hotelnya bintang 5. Semua kayak dia pemilik hotel. Gak mungkin dong seorang pemilik hotel tipu gua. Jadi gitu. Padahal itu semua dibayar.
Semua dia bayar, dia punya front office, dia bayar apa buat ngomong kalau dia itu pemilik. Ya. Sesimpel itu sebenarnya. Banyak, tapi mungkin lo orang jarang lihat. Iya, sebenarnya ini skemanya ini gak asing. Iya. Bisa dibilang kita lumayan sering Dengar. ataupun kita nonton film-film pun ada juga yang semacam ini. Dan di lingkungan kita sebenarnya gue juga beberapa kali melihat lah. Betul. Patternnya mirip gitu loh. Kayak baru-baru ini gue dengar ada penipuan investasi di satu daerah. Masih di daerah-daerah Jakarta. Jadi gue dengar ini ada satu orang, dia cukup profilingnya lumayan kuat. Iya. Kayak dia ini donatur yang cukup murah hati, kasih banyak. Ya. Lalu bisnisnya juga bagus. Gede. Jadi orang pokoknya tahu dia ini seperti itu. Nah lalu dia itu mulai menawarkan mau ikut bisnis dia nggak? Jadi bisnis dia ini mau butuh modal lebih besar. Dijanjikan return sekian. Misalnya per bulan di atas rata-rata berapa persen? Iya, 10 lah kan. Misalnya 10%, itu kan menggiurkan gitu. Misalnya taruh 1 M 100 juta. 100 juta. Atau 20 lah, 200 juta. Ya, misalnya awal-awal dibalikin nih beberapa bulan pertama. Gitu. Setelah itu dia kumpul lumayan banyak, akhirnya tiba-tiba investasinya gagal. Iya. Nah ini kan sebenarnya cukup sering, Sering. cukup umum. Betul. Tapi pas kita di posisi itu, apakah kita akan sadar? Belum tentu. Iya. Karena buktinya yang kena ini juga orang-orang berduit. Betul. Orang-orang yang sebenarnya backgroundnya bukan yang tidak berpendidikan, yang tidak ngerti investasi. Tapi itu aja kena gitu. Betul. Karena profilingnya. Karena dia itu udah pintar dalam yang namanya itu social engineering. Iya. Yang dimana rakyat Indonesia itu masih banyak-banyak lebih percaya hipnotis daripada social engineering. Jadi orang itu gak pernah hati-hati sama yang namanya social engineering. Kayak semua udah disetting sama dia. Iya. Cuman ya pelajarannya ya satu, bahwa kalau seandainya sesuatu itu too good to be true, biasanya memang kalau investasi sebenarnya gak ada yang butuh di kita dong. bisa dibilang kalau kita lihat dia udah di atas bank, ya teman-teman harus tanda tanya. Iya. Kalau returnnya ya, Iya. karena logikanya dia akan minjem ke bank aja sebenarnya. Betul. Daripada lebar ke kita, dia bayarnya lebih mahal gitu. Apalagi ngomongnya gini, demi bantuin kita. Nah. Kalau dia mau bantu, kenapa dia gak kasih cash aja gitu? Iya. Ngapain dia pinjem di kita buat bantuin kita? Tapi ya lo orang yang masih percaya jangan masalah. Nanti lo orang kalau udah ada pengalamannya baru. Iya. Jadi inilah ya 4 hal yang wajib kita hindari dalam hidup. Walaupun kadang gak semudah itu buat hindari, tapi paling nggak teman-teman tahu dulu ini bisa ada potensinya, karena bukan semua hal ini gak oke ya. Misalnya urusan minum-minum dengan teman, itu ya fine-fine aja. Gak masalah, bukan berarti nimpa itu gak boleh. Selama gak berlebihan. Selama lo orang bisa kontrol ya gak masalah. Lo orang kalau ke kasino cuma betul-betul cuma pengen happy doang ya gak masalah juga. Siapa yang bisa ngelarang? Cuman ya kebanyakan memang berawal dari happy. Semua juga gitu. Berawal dari sosial dulu kan? Iya betul. Jadi menurut teman-teman gimana nih? Apakah kalian punya melihat dari 1, 2, 3, 4 topik ini yang pernah kalian lihat dengan kacamata kalian sendiri? Nah, apakah akhirnya juga seperti kita bilang? Coba share di kolom komen. Itu dulu, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian. Sampai ketemu di video berikut. Thank you. Thank you.